يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita pada penjelasan dari risalah yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih kita membahas terkait dengan Al-Iman, terkait dengan pembahasan terkait dengan rukun iman yang secara kaidah-kaidahnya atau perincian dari kaidah-kaidah setiap rukun iman kita akan memperincinya. Yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama mencakup iman akan keberadaan Allah. Wajib mengimani akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rububiyah. Lalu kemudian yang ketiga, mengimani uluhiyah. Ya, mengimani uluhiyah yaitu bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata. Dan mengimani uluhiyah ini bukan hanya sekedar mengimani tetapi juga mengamalkannya. Ya, mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari uluhiyah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah jelaskan, bal huwa qalbul iman. Bahkan inti keimanan adalah yaitu dia mengimani uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ketundukan, ketaatan dan seluruh ibadah hanya kepada Allah semata. Dan dialah permulaan Islam dan akhir Islam. Wa huwa awwalul Islam wa akhiruhu. Ya, artinya orang masuk Islam mengucapin syahadat, yaitu yang maknanya dia meyakini bahwa hanya Allah saja ilah, tapi juga dia mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Maka orang masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah. Orang wafat, tanda dia masuk ke dalam surga juga ditutup kehidupannya dengan mengucapkan apa?
la ilaha illallah. Itu berarti iman terhadap uluhiyah dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, itu adalah qalbul iman. Inti dari keimanan. Bahkan dia adalah permulaan dan akhir dari Islam seseorang. Lalu kemudian yang keempat, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang paling indah, dikenal dengan Al-Asmaul Husna. Jadi nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang paling sempurna. Dari 4 poin ini semuanya, baik yang pertama, kedua, yaitu mengimani keberadaan Allah, mengimani rububiyahnya Allah, dan yang keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, tujuan utamanya adalah agar kita taat, tunduk, beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan selain Allah. Kalau kita ditanya, ada satu pertanyaan. Apabila ada orang meyakini, bahkan semua orang Islam ini, semua orang Islam meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata. Semua orang Islam bilang begitu. Semua orang mengatakan begitu. Bahwa artinya dia mengatakan dan meyakini bahwa yang diibadahi, yang berhak untuk disembah hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua begitu, meyakini itu. Tetapi nanti pada prakteknya itu terjadi permasalahan. Nah, inilah yang kemudian keliru dari orang yang keliru. Jadi dia kira bahwa yang namanya meyakini uluhiyah ya hanya diyakini saja. Tetapi pada prakteknya banyak yang keliru. Ya seperti dia beribadah kepada Allah dengan perantara yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keliru dalam praktek. Tapi kalau ditanya, tetap dia meyakini, dia tetap mengimani. Tapi pada prakteknya dia keliru. Lalu kemudian yang kedua, iman terhadap para malaikat. Al-iman bil malaikah. Di antara makna atau poin-poin mengimani para malaikat, yang pertama, bahwa mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu makhluk juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Mereka juga makhluk. Ya, mereka makhluk. Lalu kemudian yang kedua, mereka adalah ya hamba-hamba Allah yang hidup dan bisa berbicara sesuai dengan bahasa mereka. Mereka bisa bicara, satu dengan yang lain mereka bisa bicara. Misalnya seperti hadis yang sahih, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan urusan di langit, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pertama kali kepada malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada para malaikat yang lain. Mereka bicara dengan bahasa mereka. Ya, mereka berbicara juga tapi masing-masing dengan bahasa mereka. Kita hanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagian dari perkataan-perkataan mereka kepada sebagian yang lain. Termasuk juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Lalu kemudian poin selanjutnya, jumlah mereka tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah saja. Jumlah para malaikat tidak ada yang mengetahuinya seluruhnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jumlahnya tidak dibatasi. Maka oleh karena itu, ini kaidahnya ini, poin-poin ini kalau difahami dengan benar, nanti kita akan jadi baik pemahaman. Jadi iman kepada malaikat ini, ada sebagian kita, mungkin diajarkan dulu 10 ya. 10 malaikat. Itu sebenarnya bukan membatasi. Cuman kemudian ada sebagian kita akhirnya memahami itu pembatasan. Karena malaikat jumlahnya nggak 10 aja. Tidak hanya 10 jumlahnya. Lalu kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada sebagian dari nama malaikat yang itu berdasarkan riwayat, kita wajib mengimani, termasuk iman kepada malaikat adalah kita wajib mengimani
mereka nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih. Adapun seperti nama Israel ya, ini tidak ada riwayat yang sahih menjelaskan hal itu. Yang ada dalam Al-Quran malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada umat bahwa yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah kepada kalian, dan masing-masing kita ada malaikat mautnya. Maka ketika orang tadi memahami Israel misalnya, dan hadisnya tidak kuat, akhirnya orang salah persepsi. Dianggapnya malaikat pencabut nyawa cuma satu itu. Akhirnya kemudian ketika orang ditanya gimana apabila ada orang mati jumlahnya banyak di tempat yang berbeda-beda. Akhirnya orang jawabnya pakai nalarnya sendiri. Yaitu maksudnya malaikat Israel itu adalah kepala departemen pencabutan nyawa. Ini nggak pakai ilmu, Pak. Kalau tanya mana dalilnya, dia bilang dia nggak bisa jawab karena memang nggak ada dalil. Atau bahasa lainnya, Israelnya satu tapi anak buahnya banyak. Ini juga jawaban akli ya. Padahal ini urusan gaib loh, nggak boleh bicara pakai akal. Jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya setiap malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencabut nyawa, mereka itulah disebut malaikat maut, dan bukan hanya satu. Setiap kita ada satu. Dan nanti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara Ibn Azib, itu nanti yang turun bukan cuma satu. Beberapa malaikat, tidak disebutkan jumlah persisnya. Beberapa malaikat duduk di sekelilingnya, baru kemudian turun malaikat maut di arah kepala, memerintahkan ruh untuk keluar. Dan setiap orang sudah ada malaikat mautnya masing-masing. Maka tadi kita sudah katakan, jumlah mereka, para malaikat seluruhnya, tidak ada yang mengetahui, melainkan hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwa ya nggak akan namanya kekurangan, nggak ada kekurangan. Dan yang memerintahkan para malaikat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memerintahkan para malaikat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga poin penting yang harus dicatat terkait iman kepada para malaikat, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat hanya kepada Allah semata. Mereka nggak bisa taat kepada manusia, nggak bisa. Bahkan para nabi, para rasul sekalipun tidak punya kuasa atas para malaikat. Buktinya diantaranya adalah tatkala Nabi SAW ditanya terkait dengan Ashabul Kahfi. Ditanya tentang Ashabul Kahfi. Rasul SAW katakan, besok saya jawab. Lupa mengucapkan insya Allah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِيَّشَاءَ اللَّهِ. Janganlah engkau katakan bahwa saya akan lakukan besok sesuatu, kecuali Allah yang menghendaki. Akhirnya lupa. Sampai sekitar 7 hari baru malaikat turun memberitahukan. Itu sekaligus bukti bahwa ya para malaikat itu tidak bisa diperintah, bahkan oleh Rasulullah SAW sekalipun. Mutlak hanya taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa ada malaikat yang mau menimpakan gunung kepada orang-orang kafir, itu karena Allah sudah izinkan. Allah sudah izinkan. Tapi Nabi SAW pun tidak memerintahkan kan. Jadi itu maknanya bahwa para malaikat itu tidaklah tunduk kecuali hanya kepada Allah. Ini perlu kita catat. Jadi nggak ada yang namanya khodam malaikat, nggak ada itu. Itu bohong, dusta itu. Kalau dia berkata ada khadam dari kalangan malaikat, suruh dia bawakan dalil. Karena jelas-jelas malaikat itu tidak taat kecuali hanya kepada Allah. Gak akan dia taat. Bahkan Nabi SAW aja gak bisa memerintahkan malaikat. Gak bisa Nabi SAW menentukan kapan wahyu turun, kapan malaikat Jibril datang sesuka hatinya. Gak bisa. Gak bisa. Jadi ini harus difahami ini. Malaikat hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka
Tadi sama juga soal masalah kematian dan seterusnya. Itu Allah yang perintahkan. Murni Allah yang perintahkan. Nggak ada yang bisa menghentikan. Nggak ada yang bisa mengganggu-gugat hal itu. Dan kalau malaikat maut datang, cabut nyawa sudah. Dan pasti itu pas waktunya. Sesuai dengan yang Allah perintahkan. Sesuai dengan yang ada pada catatan kehidupan. Nggak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Sebagaimana juga malaikat yang ditugaskan untuk membagikan rizki juga. Nggak ada yang meleset juga. Tidak ada yang meleset sedikit. Jadi jadi catatan penting buat kita. Jadi jangan sampai kemudian kita dalam bab iman kepada malaikat ini keliru. Dan banyak yang keliru karena cerita-cerita gubahan-gubahan manusia. Ada cerita Syekh Abdul Qadir Jilani nyegat malaikat maut. Karena ada seorang ibu punya anak, ya anaknya dia wafat. Sang ibu ini nggak terima karena itu satu-satunya anaknya yang laki-laki sebagai tulang punggung keluarga lah. Akhirnya kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani ngejar malaikat, diberhentiin malaikat maut. Gimana nih cerita-cerita seperti ini? Seolah-olah ada manusia yang memiliki kuasa atas para malaikat. Dan ini bertentangan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cerita-cerita banyak, ini cerita beredar termasuk ya tadi dengan berbalut karomah. Orang saleh ya, Nabi perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau nabi, beliau rasul, nggak punya kuasa apa-apa atas malaikat Jibril. Atas para malaikat nggak punya kuasa apa-apa. Nabi, rasul, bahkan nabi yang paling utama nggak punya kuasa apa-apa atas para malaikat. Lalu bagaimana kemudian dengan kita? Apalagi kemudian orang-orang yang di bawahnya Nabi. Jadi ini kan akidah yang rusak. Dibayangkan, akidah yang rusak, bahaya. Maka termasuk tadi juga soal bilangan mereka. Mereka tidak ada yang mengetahui berapa jumlah mereka, para malaikat, kecuali hanya Allah saja. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Maka ini tadi, malaikat maut jumlahnya ya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Setiap orang udah ada malaikat mautnya. Jadi nggak ada. Misalnya ada orang ini di satu wilayah, seperti misalnya terjadi bencana ya. Beberapa waktu lalu misalnya seperti di Aceh tsunami. Berapa banyak korban yang wafat. Itu nggak ada yang namanya kewalahan bagi para malaikat untuk mencabut nyawa mereka. Karena jumlahnya para malaikat jelas-jelas jauh lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Dibandingkan jumlah manusia. Kita ini manusia. Ada malaikat yang mencatat kanan kiri, raqib atid, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan keluar kecuali ada raqib dan atid yang mencatatnya. Udah dua itu. Masing-masing. Jadi setiap malaikat yang bertugas mencatat itu semuanya disebut raqibun atid. Semuanya. Jadi dia bukan cuma berdua, semua malaikat yang tugasnya mencatat itu disebut dengan raqibun atid. Lalu kemudian nanti ada malaikat lagi di depan, di belakang. Menjaga kita dari satu musibah. Kalau memang Allah takdirkan kita nggak kena musibah, maka malaikat itu yang menghindarkan kita. Tapi kalau memang ditakdirkan kena, malaikat itu menghindar dan kita kena. Sudah berapa? 4. Lalu kemudian ada lagi malaikat yang membisikkan, qarin dari kalangan malaikat, yang membisikkan dan memberikan pengaruh kebaikan pada diri kita. Baru kemudian ada satu lagi qarin dari kalangan jin. Jadi kita kemana kita pergi diikutin oleh 5 malaikat 1 jin. Kemana kita pergi diikuti oleh 5 malaikat dan apa? 1 jin. Diikutin kemana-mana itu. Yang 2 nyatat, yang 2 depan belakang ngejagain kita. Apabila ada musibah tapi ditakdir kita nggak kena, mesti disingkirkan kita. Nggak kena. Yang 1 kasih pengaruh baik, yang 1 kasih pengaruh buruk. Yang qarin tadi. Jadi ada raqib atid, malaikat di depan dan belakang. Lalu kemudian ada qarin dari kalangan malaikat, ada qarin dari kalangan jin. Ngikutin kita kemana-mana. Kemana-mana kita diikutin. Makanya kalau ada orang bilang itu diikutin, jawab aja iya benar diikutin. Ini berdasarkan ilmu, berdasarkan riwayat. Bukan prasangka-prasangka, duga-duga, ini bukan. Berdasarkan ilmu. Ini terkait dengan para malaikat. Ya termasuk juga ya mereka diatur dan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan.
Jadi bukan kan Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah butuh pada para malaikat, bukan. Bukan. Tapi itu justru tanda kuasa Allah mutlak. Sekarang kita balik bertanya misalnya. Secara jumlah, mana yang lebih banyak? Manusia, malaikat? Malaikat. Secara besar, mana yang lebih besar? Manusia, malaikat? Malaikat. Satu malaikat itu bukan tandingannya manusia yang setinggi Nabi Adam. 30-an meter Nabi Adam. Satu malaikat aja, nggak tandingan seluruh manusia sebesar Nabi Adam. Apalagi manusia yang lebih kecil kayak gini. Itu artinya lebih kuat. Lebih banyak jumlahnya. Kalau pakai akal manusia, kita lagi bicara akal manusia nih. Mana yang lebih sulit? Ngatur manusia atau ngatur malaikat? Mestinya, kalau pakai akal manusia, mana yang lebih sulit? Ngatur manusia, ngatur malaikat? Malaikat jumlahnya lebih banyak. Tubuhnya lebih besar. Tapi mudah bagi Allah untuk menundukkan mereka. Maka iman kepada para malaikat itu tujuannya agar kita semakin iman kepada Allah, agar kita semakin tunduk kepada Allah, agar kita semakin taat kepada Allah, agar kita semakin beribadah kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan selain Allah. Malaikat aja nggak bisa jadi tandingan bagi Allah, tidak jadi sekutu bagi Allah. Apalagi manusia. Nabi Isa alaihissalam, Nabi dan Rasul betul. Nabi dan Rasul betul. Tapi manusia. Tidur, makan, dan seterusnya. Sifat-sifat manusiawi melekat pada dirinya. Malaikat, nggak tidur, nggak makan, nggak butuh istri, nggak butuh anak, nggak butuh pasangan, dan seterusnya. Apakah boleh kita jadikan malaikat sebagai sekutu bagi Allah? Jawabannya tidak. Apalagi manusia. Makanya ini yang kedua, iman kepada malaikat. Yang kedua ini. Karena nanti ini menjadi hujjah, menjadi dalil. Kan biasanya orang-orang itu menyekutukan Allah kan dengan manusia yang saleh. Betul enggak? Biasanya orang menyekutukan Allah atau menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui orang saleh. Seperti Nabi misalnya. Atau bahkan yang di bawahnya Nabi. Maka kita tanya, malaikat soleh nggak? Kurang soleh apa malaikat? Memang dia nggak diberi hawa nafsu oleh Allah Rabbul Alamin, ditundukkan oleh Allah Rabbul Alamin. Tapi soleh kan? Soleh. Jadi kalau malaikat yang soleh aja, fisiknya besar, kekuatannya besar, tidur enggak, makan enggak, boleh kita jadikan dia sekutu bersama dengan Allah? Enggak boleh. Apalagi manusia. Ini salah satu hikmah kenapa iman kepada para malaikat di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu jadi yang kedua dia. Rukun iman yang kedua. Itu alasannya. Sebagai dalil, sebagai hujjah bahwa betul-betul tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, termasuk juga ini perlu kita ketahui juga, bahwa di antara poin iman kepada para malaikat adalah bahwa mereka memiliki ilmu terhadap apa yang ada di dalam hati kita yang Allah izinkan untuk mereka ketahui. Mereka, para malaikat, bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati kita yang Allah izinkan mereka tahu. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah." Siapa orang yang hendak melakukan satu kebaikan, ternyata dia tidak bisa mengerjakannya, maka telah tercatat baginya satu kebaikan. Kalau dia mengerjakannya, fa'in amilaha, kalau dia mengerjakannya, maka Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Nah, pertanyaan, ini yang suruh nyatat amal ini siapa?
Jadi siapa orang yang hendak melakukan kebaikan, tapi dia belum mengerjakannya, Allah catat itu satu. Siapa yang nyatat ini, Pak? Malaikat kan. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat. Berarti, apa yang ada dalam hati kita berupa niat, keinginan untuk melakukan satu kebaikan, tapi kok kita ternyata terhalang, nggak bisa mengerjakannya, sudah dicatat satu. Berarti malaikat tahu nggak? Tahu. Maka tapi kita sudah berikan catatan tadi. Malaikat mengetahui apa yang ada di dalam hati yang Allah mengizinkan dia mengetahui. Yang tidak, ya tidak. Jadi tidak dibikin global ya. Nggak dibikin global. Tidak dibikin global bahwa malaikat tahu semua apa yang di dalam hati kita. Enggak. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati kita yang Allah izinkan untuk diketahui sesuai dengan tugas-tugas mereka. Sesuai dengan apa? Tugas-tugas mereka. Artinya bahwa malaikat aja nggak bisa kita bohongin gitu. Kita niatnya ingin berbuat kebaikan, apakah niat itu karena Allah atau tidak? Malaikat yang telah Allah izinkan mengetahui itu bisa nggak kita bohongin? Nggak bisa. Apalagi siapa? Allah Rabbul Alamin. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Malaikat aja yang Allah izinkan mengetahui isi hati kita, isi niat kita nggak bisa bohongin. Apalagi Allah Rabbul Alamin. Itu faedahnya. Di antara faedahnya lagi, kalau malaikat aja tidak mengetahui semua apa yang ada di dalam hati kita, kecuali yang Allah izinkan, apalagi manusia. Begitu pula manusia, apalagi tidak bisa mengetahui apa yang ada dalam hati kita kecuali yang Allah beritahukan. Nah, yang Allah beritahukan kepada manusia itu berarti para nabi dan para rasul. Selain para nabi, para rasul, gimana Allah ngasih tahu lewat wahyu kan tidak? Maka jangan percaya kalau hari ini ada orang tahu isi hati kita. Jangan Anda pernah percaya. Ada orang saleh, tahu isi hati kita. Bohong itu, Bang. Nggak mungkin. Nabi aja nggak tahu, kecuali Allah beritahu. Buktinya, ketika Nabi SAW dikasih racun, daging kambing dikasih racun, beliau tahu nggak? Nggak tahu, makanya beliau sampai makan, udah sampai di tenggorokannya. Baru diberitahu, baru dikeluarkan oleh Nabi SAW. Baru Allah beritahu lewat wahyu, baru dikeluarkan bahwa itu ada racun. Baru Nabi SAW katakan para sahabat, angkat tangan kalian. Sebagian sahabat ada yang udah terlanjur makan, mati. Nabi SAW nggak tahu. Termasuk juga ada sebagian suku namanya Ri'al Zakwan, datang kepada Rasulullah SAW, pura-pura minta supaya dikirim para penghafal Al-Quran, mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Nabi nggak tahu isi hati mereka. Nabi SAW utus orang untuk ngajarin Al-Quran. Ternyata mereka apain? Mereka bunuh. Nabi tahu nggak? Nggak tahu. Jadi malaikat aja nggak tahu apa isi hati manusia kecuali yang Allah izinkan. Nabi SAW aja nggak tahu isi hati manusia kecuali yang Allah izinkan. Kok bisa ada orang di bawahnya Nabi dan Rasul mengaku mengetahui isi hati manusia? Itu pasti bohong. Anda jangan percaya itu. Nggak boleh itu. Ini masuk di dalam iman kepada malaikat. Maka oleh karena itu, apa yang ada di dalam hati manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan as-sarair. Yauma tublas sarair. Hari kiamat baru apa yang ada di dalam hati semua Allah tampakkan. Kita waktu beramal ikhlas apa enggak? Lisan kita bisa bilang, "Ya, saya ikhlas ya Allah." Lalu kemudian Allah katakan, "Bohong, dusta." Sarair itu jamak dari sarirah. Itu yang tersembunyi dalam hati. Rahasia itu, Pak. Rahasia-rahasia yang tersembunyi yang di dalam hati. Yang mengetahuinya hanya Allah. Dan para malaikat ada yang Allah perkenankan untuk mengetahui dalam rangka tugas apa tadi? Mencatat. Yang terkait tugas saja. Jadi, Anda jangan percaya kalau ada orang yang kemudian ngaku tahu isi hati kita. Nggak ada. Tapi pernah kejadian itu, Pak, katanya. Nah, kalau begitu, itu kemungkinan dia bekerja sama dengan jin. Jadi Bapak misalnya mau datang ke rumah si A. Si A punya jin. Itu jinnya udah dari jauh-jauh nguping pembicaraan Anda. Di mobil misalnya. Jinnya udah diutus duluan nguping. Oh,
Ya, saya sebenarnya mau datang ke si A nih karena keperluan begini gitu. Akhirnya jinnya datang sampein sama si A. Ada tamu nih. Dia pengen begini. Oh ya udah cepet ke belakang sana. Udah saya sediain makanannya di belakang. Makanan buat jin. Orangnya datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk. Oh, Anda kesini mau begini, hebat tahu isi hati. Enggak, dikasih tahu sama jinnya itu. Dia bukan orang hebat. Dia nggak mungkin tahu isi hati kita, nggak mungkin. Mau sesoleh apa dia, mau wali level berapa sekalipun. Karena Nabi Rasul aja nggak tahu. Sebab kalau Nabi SAW tahu isi hati manusia, kenapa ada sahabat yang sampai tadi para penghafal Al-Quran yang dibunuh? Kenapa nggak dari Allah? Oh, kalian niatnya kesini buruk nih, cuman pengen membunuh kan? Sana pulang. Tapi ternyata enggak. Dan seterusnya termasuk tadi racun. Wow, ini daging udah Anda racun ini. Niat Anda buruk ini. Enggak. Ini masuk ke dalam iman kepada para malaikat. Jadi kalau para malaikat hanya bisa mengetahui apa yang ada isi dalam hati kita sesuai yang Allah izinkan saja terkait tugasnya, apalagi yang selain para malaikat, bahkan para nabi dan para rasul juga nggak tahu. Apalagi yang selain mereka. Itu diantara poin-poin iman kepada para malaikat. Seperti tadi kita sudah sebutkan di awal ya, kita nggak rinci-rinci detail-detail betul. Karena kalau itu tentu jadi pembahasan khusus iman kepada para malaikat. Tapi sudah kita sebutkan poin-poin pentingnya. Lalu kemudian yang ketiga, iman terhadap kutubillahi ta'ala. Kitab-kitab Allah. Ini mencakup kita wajib mengimani seluruh kitab yang Allah turunkan. Baik yang disebutkan kitab tersebut di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Terkhusus kitab-kitab yang kita kenal atau disebut dalam Al-Quran seperti At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Az-Zabur, ini saya sebutkan sesuai urutannya. Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, karena Nabi Daud alaihissalam itu setelah Nabi Musa jauh. Lalu kemudian Al-Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan juga ada suhuf, lembaran-lembaran. Seperti yang disebutkan di akhir dari surat Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran. Suhuf itu lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Itu termasuk kita imani secara global. Bahwa itu semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan para rasul, dan pada saat itu kitab-kitab itu hak berlaku aturan dan syariatnya pada kaum dan masanya masing-masing. Nah, lalu selanjutnya secara khusus iman kepada kitab adalah iman kepada Al-Quran. Nah, kalau iman kepada Al-Quran ini harus detail, rinci. Bahwa dia adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran itu hurufnya, maknanya adalah firman Allah. Ini nanti terkait dengan sebagian orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dia nanti berhadapan dengan iman kepada kitab. Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah, bukan kalamullah. Bahaya itu. Itu berarti keimanannya terhadap kitab yang Allah turunkan bermasalah. Karena kewajiban mengimani Al-Quran harus detail, rinci. Kalau yang tadi global-global aja. Termasuk kitab-kitab yang kita tidak diberitahu oleh Allah, baik dalam Al-Quran dan Sunnah, yang hanya Allah yang menurunkannya, yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kita serahkan pada Allah ilmunya sudah. Zabur, kita nggak harus tahu detail, rinci isinya apa. Taurat dan seterusnya. Enggak. Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mempelajarinya, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Kalau Nabi SAW menjadi perintah untuk baca Al-Quran, apalagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang di suratul Kahfi ayat ke-27, "Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada." Bacalah. Allah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu berupa kitab Rabbmu, yaitu Al-Quran. Baca, Nabi perintahkan.
Nabi aja diperintah oleh Allah untuk baca, apalagi kita. Nabi diperintahkan baca, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya. Nah, lalu kemudian ada orang meyakini bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, gimana? Ada lagi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu lafadznya itu bukan firman Allah. Hanya maknanya saja yang firman Allah. Bagaimana ini? Ini berarti kaum muslimin, bayangkan ya. Kita sudah pernah sampaikan, jelaskan bahwa rukun iman 6 itu muaranya di iman kepada Allah. Yang lain itu hanya untuk memperkuat iman kepada Allah. Ini iman kepada kitab, ini nanti terkait dengan iman kepada sifat-sifat Allah. Kita sudah sebutkan tadi di awal. Iman kepada Allah mencakup ada Allah, iman kepada rububiyahnya Allah, iman kepada uluhiyahnya Allah, iman kepada nama dan sifat. Nah, iman kepada kitab Allah ini terkait dengan sifat-sifat Allah, yaitu apa? Sifat kalam. Bahwa Allah berbicara. Dan yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu adalah firman Allah, perkataan Allah, bukan perkataan Jibril, bukan. Kalau orang nanya lagi, kok pakai, kalau emang itu perkataan Allah, kok pakai bahasa Arab? Karena memang nabinya orang Arab, maka menggunakan bahasa yang dimengerti dan difahami oleh nabi tersebut. Kalau nabinya orang Bani Israel dengan bahasa yang mereka mengerti, kan gitu. Makanya, misalnya Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, ini diturunkan kepada nabi-nabi Bani Israel semua, kan? Maka pakai bahasa mereka, Ibrani. Tapi pertanyaannya sekarang, mana kitab Taurat, Zabur, Injil yang pakai bahasa Ibrani, mana? Udah hampir tidak ada, musnah sudah. Karena mereka kalau diterjemahkan, Pak, kitab bahasa aslinya hilang. Jadi bahasa terjemahan. Itu menyebabkan hilang. Makanya Al-Quran kalau diterjemahkan tidak boleh bahasa aslinya dihilangkan. Dia harus tetap ada ayat bahasa Arabnya, terjemahannya di sebelahnya atau di bawahnya, silahkan. Tapi teks Arabnya tidak boleh dihilang. Nanti kalau dihilangkan, tinggal sisa terjemahnya bahasa Indonesia, lama-lama nanti hilang. Lafadz aslinya. Begitu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala katakan, keutamaan satu bahasa itu ngikutin bahasa nabinya. Kalau nabi akhir zaman yang itu diutus untuk seluruh manusia, nabinya berbahasa Arab, maka bahasa itu menjadi utama karena itu bahasa yang dipakai oleh nabi yang terakhir. Dan itu juga kitab terakhir pasti menggunakan bahasa nabi. Maka oleh karena itu kebencian kepada Arab sangat kuat sekali, dugaannya dia benci kepada Islam. Karena kita tidak sedang bicara orang Arabnya. Kalau orang Arab kan ada yang kufur. Iya, lagi juga ngambil contohnya. Itu Abu Jahal kufur. Kenapa dia ambil contohnya Abu Jahal? Kenapa nggak Abu Bakar? Kenapa nggak Umar? Yang mereka juga Arab, bukan? Arab kita itu seringkali di-framing. Framing itu namanya ya, Pak? Di-framing. Abu Jahal juga Arab. Ya kenapa Anda ngambil contohnya Abu Jahal? Ambil contohnya Abu Bakar dong. Ambil contohnya Umar dong. Ambil contohnya Utsman dong. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka Arab juga. Tapi kan soleh. Nah, dia ngambil contohnya Arab yang ngawur. Itu kan berarti dia memang mindsetnya yang rusak. Kenapa nggak ngambil contohnya yang bagus? Memang orang itu kan apa yang ada dalam hatinya, itu yang keluar. Kalau memang di dalam hatinya ingin cari contoh yang baik, kenapa nggak dia tirulah Abu Bakar, toh dia Arab juga. Kan gitu bahasanya, toh. Tirulah Umar, tirulah Utsman, tirulah Ali radhiyallahu anhum ajmain, dan masih banyak sahabat lain yang lebih pantas ditiru dengan disebut dan mereka juga orang Arab. Kenapa pikiran kita seolah-olah tuh Abu Jahal juga Arab? Iya, yang kufur. Iya benar, yang kufur. Kenapa Anda nyontoh dia yang kufur? Abu Jahal juga pakai gamis, pakai sorban dan seterusnya. Ya kenapa Abu Jahal? Emang di zaman itu yang pakai gamis sama sorban cuma Abu Jahal, Pak? Sahabat Abu Bakar emang nggak pakai gamis, nggak pakai sorban? Sahabat Umar emang nggak pakai gamis, nggak pakai sorban? La ilaha illallah. Dia ngomong orang Islam lagi ya. Ini kan alangkah sempitnya pemahaman. Ini pemahaman perlu ini. Pemahaman yang benar tuh mesti disebarkan. Kalau nggak jadi gini rancu. Jadi bingung. Loh sekarang Al-Quran diturunkan kan sebagai panduan berbahasa Arab.
Loh kalau Anda soal doa nggak pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Allah pun ngerti, faham. Coba kenapa jadi Anda mengatakan Allah bukan orang Arab? Allah bukan orang, udah berarti sampai di situ nggak usah tambahin pakai Arab. Karena Allah pun bukan orang, ya Eropa bukan. Ya namanya bukan orang, ya nggak bisa disebut Eropa, Arab, karena itu untuk orang. Jangan-jangan ada nanya Allah sukunya apa lagi. Belajar agamanya di mana sih? Bingung sih kadang ini. Belajar agamanya di mana? Masa kayak gini aja kagak ngerti sih? Masa nggak paham begini? Allah bukan orang, makanya nggak ditanya Arab, Eropa bukan orang. Nggak ditanya juga Allah sukunya apa. Lebih aneh lagi. Terus Allah agamanya apa? Agama itu Allah turunkan untuk siapa? Untuk manusia kan? Itu aturan-aturan untuk manusia. Agama itu aturan-aturan untuk manusia. Lah terus kok dia nanya Allah agamanya apa? Allah musta'an. Belajar agama yang benar. Ini yang dasar loh. Kita lagi jelasin. Penjelasan rukun iman. Ini kita belum jauh-jauh nih. Belum sampai asma wa sifat. Enggak, ini belum nyampe ini. Baru ini aja udah kacau ini gitu. Allah bukan orang Arab. Memang bukan orang. Jadi nggak perlu pakai Arab, Eropa, Amerika, Jawa, Sunda, nggak perlu. Aturan itu, seperangkat aturan, hukum, itu syariat, agama, diturunkan untuk manusia. Masa yang ditanya Allah agamanya apa? Terus siapa yang ngatur Allah? Ya Allah, ya Rabb. Saya jadi teringat. Makanya orang tuh kalau mau akalnya sehat, pikirannya sehat, belajar agama dalil dengan pemahaman yang benar. Sehat. Itu kan permainan logika tapi malah kacau semua itu. Kacau semua itu. Dan sebenarnya ini dulu di masa para ulama terdahulu ya nggak ada orang ngomong begini, nggak ada nih. Hatta boleh dibilang orang yang nggak begitu berilmu di zamannya para ulama, nggak ada yang ngomong kayak gini, nggak ada. Nggak ada orang bicara seperti ini. Tapi hari ini, Allah musta'an. Ada orang bilang kayak begitu. Anda mau doa, Anda nggak ada masalah mau doa pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa daerahnya. Betul, tapi nggak usah pakai bawa-bawa Allah bukan orang Arab, bukan itu. Allah pencipta bahasa. Coba perhatikan surat Ar-Rahman. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Allamahul bayan." Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Apa artinya allamahul bayan? Mengajarkan kepada manusia bahasa. Al-bayan itu bagaimana dia jelasin apa yang ada dalam hatinya. Itu namanya bahasa. Jadi yang menciptakan manusia jadi mampu mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya, benaknya menjadi rangkaian kata bahasa, itu Allah Rabbul Alamin. Allah yang ciptakan manusia bisa begitu. Jadi Allah faham enggak? Faham. Anda mau doa pakai bahasa apa aja, Allah faham. Udah. Anda berhenti sampai di situ. Saya kalau doa pakai bahasa Indonesia, karena Allah faham semua bahasa. Benar. Itu kalimat top, benar. Tapi kalau kemudian mungkin Allah bukan orang Arab, ya emang bukan orang, nggak usah pakai Arab. Bukan orang Eropa, orang bukan orang. Kok masih pakai ditambahin Arab di belakang? Kenapa dia nggak kasih tambahan keterangan Allah bukan orang Eropa juga? Kenapa harus Arab? Ada apa dengan Arab? Kan aneh ini. Memang Allah bukan orang Eropa, ya bukan orang. Bukan juga ditanyain sukunya. Allah suku apa? Sama seperti nanti bicara sepertiga malam, ya sama lah gitu. Kalau Allah turun sepertiga malam, sedangkan di sini sepertiga malam, di sono belum sepertiga malam. Berarti Allah turun terus, kagak naik-naik. Nah, waktu itu Allah yang ngatur. Iya kan? Ini kita belum jelasin pakai dalil. Jelasin pakai dalil lebih bagus lagi, lebih terinci lagi. Sekarang, waktu itu siapa yang ngatur? Allah. Makanya dalam hadis yang sahih Allah sebutkan wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Akulah yang mengatur waktu, membolak-balikan siang dan Allah yang ngatur waktu. Lah sekarang dia nanya seolah-olah Allah diatur oleh waktu. Kalau Allah turunnya di sepertiga malam, di sini udah sepertiga malam, di sana belum. Berarti kan sama saja dia menganggap Allah diatur oleh. Gimana logika orang ini? Kita belum ngomongin dalil belum. Baru ngomongin logikanya orang ini aja udah nggak ketemu nih. Maka akal yang sehat itu akal yang diisi oleh nutrisi Al-Quran, Sunnah dengan pemahamannya para sahabat. Sehat logikanya. Logika kayak gitu. So,
Ada. Makanya nggak pernah ada zaman Nabi. Nah, ketika Nabi SAW sabdakan, Allah turun di sepertiga malam terakhir, nggak ada sahabat yang nanya, Rasul, kalau di sini sepertiga malam, di sana belum, berarti Allah nggak naik-naik dong, turun terus. Nggak ada, kenapa sahabat nggak ada yang nanya itu? Akalnya sehat, paham langsung. Tuh. Maka, bagi siapa yang ingin mendapatkan akal yang sehat, belajar akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang lurus, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan firman para sahabat. Akalnya sehat. Kalau enggak, bingung dia. Itu tadi, pernyataan-pernyataan yang kayak jadi tadi keluar. Enggak tahu hari ini tuh orang semua ngomong semuanya. Termasuk misalnya tentang Asmaul Husna beberapa waktu lalu itu ada yang ngomong gitu kan. Jadi di Islam ini lebih berat daripada Trinitas katanya. Oh, kok lebih berat? Iya, karena 99 katanya. Coba. Ini kan, ya Allah, ya Rabb. Kita dengan pernyataannya kayak gitu aja, kita udah bisa memahami, loh orang ini kagak ngerti agama berarti ya. Cuman berani ngomong, itu kan nama. Bukan wujudnya ada 99, bukan. Bukan ada 99 entitas, bukan. Jadi satu, bukan. Itu nama, zatnya cuma satu. Namanya 99, bahkan lebih. Yang kita diperintahkan untuk mempelajari hanya 99 yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Tapi bukan berarti nama Allah terbatas hanya 99. Itu nama. Banyak nama, hanya satu yang memiliki nama itu, yaitu Allah SWT. Bukan 99 entitas jadi satu. Ya Allah, ya Allah. Ini masalah ini aja. Makin aneh aja. Ini orang zaman ini makin aneh. Ya, makanya kalau nggak belajar kita udah ya mungkin ngajinya ngaji Joyoboyo ini. Ya. Ngaji Joyoboyo itu kan zaman edan katanya. Kalau nggak edan nggak keduman katanya. Itu wasiat Rawahu Joyoboyo itu. Ini zaman edan, kalau nggak edan nggak kebagian. Nah, ini makanya itu. Ngajinya mungkin itu, ngaji itu. Jadinya begitu. Edan-edanan semua isinya. Nauzubillah. Berani bicara urusannya nggak. Nah, ini termasuk iman tadi kepada Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan dan dari Allah Rabbul Alamin dan bukan makhluk. Dia datang dari Allah dan hanya kembali kepada Allah. Nanti, sebagaimana asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nanti termasuk tanda hari kiamat, Al-Quran ini benar-benar diangkat, Pak. Bukan hanya dari dada manusia, artinya orang jadi nggak hafal Al-Quran, bahkan dari mushaf-mushaf. Di Al-Quran ini diangkat, sehingga kita punya mushaf Al-Quran. Ada tulisannya, itu sampai kosong, nggak ada tulisannya. Para penghafalnya banyak yang wafat, para ulama banyak yang wafat, termasuk juga tulisannya ini hilang, diangkat oleh Allah Rabbul Alamin. Itu termasuk masuk ke dalam juga keumuman hadis Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat adalah ayyurfa'al ilmu, diangkat ilmu, bahkan sampai sumber ilmu Al-Quran yang ada di mushaf pun ikut diangkat oleh Allah Rabbul Alamin, kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Wa yadharul jahlu, akhirnya kebodohan makin parah, sehingga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ada seseorang yang ditanya, kenapa kamu tahu sholat? Nggak tahu. Kenapa kamu tahu puasa? Nggak tahu. Haji? Nggak tahu. Loh, kamu ngucapin la ilaha illallah? Iya. Tahu artinya? Enggak. Terus kamu ngucapin? Orang tua saya ngucapin, ya saya niruin aja. Sampai terjadi masa yang seperti itu. Orang nggak tahu Islam. Makanya ini ikhwatal iman azzakumullah, ini sebelum Al-Quran diangkat, dia pelajari. Ini Al-Qurannya belum diangkat, udah ada sebagian orang yang mengatakan Al-Quran bukan firman Allah, Al-Quran itu makhluk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi, yang bicara dengan yang bicara berupa Taurat, Injil termasuk Al-Quran adalah Allah Rabbul Alamin. Dengan bahasa yang Nabi itu diturunkan, atau kepada siapa Nabi itu diturunkan, ada orang yang bertanya lagi, kalau umpamanya itu terdiri dari huruf, seperti Al-Quran dulu, dari huruf alif dan seterusnya, itu kan huruf-huruf yang dipakai oleh manusia ya. Berarti Allah bicaranya mirip manusia, menurut sebagian orang ini. Kita jelaskan. Maka oleh karena itu Al-Quran katakan, kalau memang engkau ragu terhadap Al-Quran,
tolong datangkan yang semisal apa? Al-Quran. Ditantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kalau ada orang yang ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan, maka kepada hamba kami itu Nabi SAW, coba suruh datangkan satu surat paling pendek aja, yang semisal Al-Quran. Kalau ada orang yang tadi, katakanlah membuat kerancuan, kalau Allah berbicara dengan huruf, berarti mirip makhluk, kata dia. Kan Al-Quran kan terdiri dari huruf-huruf kan, alif, ba, dan seterusnya. Dan itu kan bahasa manusia juga. Baik, kalau Anda menganggap itu sama dengan makhluk, mana suruh orang datang mendatangkan satu surat paling pendek dan mereka saling tolong menolong bahu membahu. Orang-orang ahli bahasa Arab di zaman Nabi SAW, bukan ahli bahasa Arab zaman ini. Orang-orang yang pakar syair suruh berkumpul bikin satu surat yang semisal Al-Quran. Bisa? Nggak bisa. Itu berarti bahwa Al-Quran firman Allah. Karena ternyata tidak ada satupun makhluk yang bisa bikin yang sama. Dan di situ juga menjadi dalil. Kendatipun Al-Quran berbahasa Arab, orang-orang Arab pun ngomong Arab di zaman itu, sama nggak apa yang mereka omongkan dengan Al-Quran? Artinya dari sisi keindahannya, susunannya, dan seterusnya, sama atau tidak? Nggak sama. Walaupun yang mereka ucapkan, orang-orang Arab ucapkan, terdiri dari huruf-huruf juga nggak? Alif, ba, ta juga nggak? Al-Quran terdiri dari huruf-huruf juga nggak? Iya. Sama nggak kualitasnya? Keindahannya, keteraturannya, kerapihannya, sama? Tidak. Oleh karena itu, kendatipun orang Arab bicara bahasa Arab terdiri dari huruf-huruf alif, ba, ta juga, Al-Quran juga bahasa Arab terdiri dari huruf-huruf yang sama, alif, ba, ta juga, tetapi memiliki kualitas yang berbeda. Kendatipun dari sisi lafaz, ada kesamaan nggak? Lafadznya orang Arab ngomong dengan lafadz yang dalam Al-Quran, ada dari sisi kesamaan nggak? Di sini makin jelas. Maka saya sering jelaskan bahwa yang namanya pemahaman yang baik itu, kriteria pemahaman itu baik, dia mampu membedakan sesuatu yang memang harus dibedakan, dan dia mampu menyamakan sesuatu yang memang harus disamakan. Itu ciri pemahaman yang baik. Kalau dia nggak bisa bedain yang sama dengan yang beda, dia nggak bisa kelompokkan, berarti itu pemahamannya belum benar. Maka biasanya orang bingung di sini nih. Nggak bisa bedakan antara bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab yang datang dari makhluk, dari manusia. Walaupun sama-sama bahasa Arab, tapi tetap berbeda. Termasuk juga iman kepada Al-Quran adalah mengimani khabar dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengkhabarkan A, B, C, berita. Begitu ya. Ada orang sekarang bilang, penulisan Al-Quran itu kan baru di zaman khalifah. Mungkin aja terjadi penambahan-penambahan. Ini orang nggak paham kok ngomong. Ya kita dapati beberapa waktu lalu ramai itu di media sosial. Ada orang yang ngomong, Al-Quran ditulis belakangan, berarti mungkin aja terjadi ini penambahan. Ini orang kuliah jurusan ilmu Al-Quran apa kagak? Dia belajar nggak sejarah pembukuan dan penulisan Al-Quran berdasarkan riwayat? Enggak. Ngomong. Kadang saya bingung orang yang kayak begini, kok nggak ada yang orang membantah, mengkanter. Mestinya kanter, apalagi para ulama yang dari MUI misalnya, harusnya mengkanter. Nggak boleh dibiarkan orang seperti ini. Karena perkataan dia itu bisa menyebabkan dia kufur. Kalau dia udah dikasih tahu masih tetap, ini bisa keluar dari Islam. Dan dia bukan Islam lagi kalau sudah begitu. Jadi nggak usah didengerin. Masa dia bilang, mungkin aja ada penambahan begini. Dia belajar nggak tentang sejarah pembukuan Al-Quran berdasarkan riwayat. Dan yang menarik, pembukuan, penulisan Al-Quran itu sudah dimulai semenjak Rasul masih hidup. Sudah ditulis. Dan itu berdasarkan hadis yang sahih. Misalnya sahabat Abdullah
Ibn Amr, Ibn al-As. Dia tulis. Apa yang Rasul bicarakan, dia tulis semua. Sampai kata orang Quraisy, Anda jangan tulis semua yang keluar dari Muhammad. Dia kan manusia juga, bisa marah, bisa begini. Lalu Nabi SAW ketika mendengar itu, uktub, tulis. Fa innahu ma kharaja minni illa al-haq, karena tidak keluar dariku kecuali kebenaran. Jadi penulis Al-Quran ada yang sudah mencatat di masa Rasul masih hidup. Bahkan termasuk penulis Al-Quran yang periode Madinah seperti Zaid bin Thabit, itu bukan hanya menulis tapi sudah mulai mengurutkan surat. Karena Rasul sebutkan ayat kada fi surati kada, letakkan ayat ini di surat ini, ayat ini di surat. Itu Rasul sudah jelasin kepada para sahabat. Baru dikumpulin. Maksudnya dikumpulkan itu menjadi utuh dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas, itu di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nggak jauh dari zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena memang nggak mungkin dong dikumpulin satu mushaf secara utuh sedangkan Rasul masih hidup. Karena berarti wahyu masih apa? Masih turun. Nggak belajar sejarah bukan Al-Quran, ngomong soal Al-Quran. Kacau semua ini, man. Coba Anda bisa bayangkan, saya bukan ahli kedokteran, medis, saya ngomong soal medis, berantakan orang, bukan ilmu saya. Ini bukan ahlinya. Nggak ngerti sejarah Al-Quran, nggak ngerti hadis. Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang pengumpulan Al-Quran, ya nggak ngerti. Jadi bukan berarti baru dimulai zaman Khalifah Utsman, nggak. Catatannya sudah rapi. Bahkan Rasul sudah sebutkan ayat ini di surat ini, ayat ini di surat ini, ayat ini di surat ini. Udah. Zaid bin Thabit sedikit demi sedikit ngumpulin. Puncaknya, itu di antara penulis Al-Quran ada beberapa termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Puncaknya ketika Rasul wafat, zaman sahabat Abu Bakar banyak peperangan, termasuk menghadapi orang-orang murtad, orang yang nggak mau bayar zakat dan seterusnya. Baru kemudian sahabat Umar sarankan kepada sahabat Abu Bakar untuk catatan-catatan yang ada para sahabat ini dikumpulin sehingga kemudian mushaf Al-Quran utuh dari surat Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi tinggal dikumpulin aja, sudah ada materialnya, bahan-bahannya, udah ada masing-masing di catatan para sahabat. Dikumpulkan, tulis ulang, dikumpulkan. Jadi satu mushaf, satu buku lah bahasa kita. Tapi para sahabat masih pegang catatan masing-masing. Nanti baru pada periode sahabat Utsman ada pertikaian. Yang satu tabi'in bacanya beda, yang satu bacanya beda karena riwayat dari sahabat yang berbeda. Memang Rasul kan baca ada beberapa cara baca. Barulah kemudian kata Utsman bin Affan, tunjuk lagi Zaid bin Thabit, tolong kalau ada perbedaan cara baca, ambil bahasanya orang Quraisy. Karena itu bahasa yang terbaik. Ditulis ulang lagi. Dari mushaf yang ada di zaman Khalifah Abu Bakar, ditulis ulang dengan beberapa revisi, yaitu tadi yang terjadi perselisihan menggunakan bahasanya orang Quraisy saja. Maka kemudian akhirnya dikenal dengan mushaf Utsmani. Itu globalnya. Kita nggak rincikan. Yang keempat, iman kepada para rasul. Mengimani seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin 1. Yang di dalam hadis riwayat Imam Ahmad jumlahnya ada 124.000 nabi, 313 atau 315 rasul. Tuh, banyak, Pak. Di antaranya ada 25 nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ada nabi yang tidak termasuk 25 itu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Seperti misalnya Yusha bin Nun. Itu nabi Bani Israel itu. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, yang menggantikan memimpin Bani Israel adalah Yusha bin Nun. Itu nggak ada dalam ayat, nggak disebut namanya. Tapi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari tegas-tegas disebut. Karena dia ini nanti yang menggantikan Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Jadi kita wajib mengimani nama para nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Adapun yang tidak disebutkan nama mereka secara detail dan terperinci, maka kita wajib mengimaninya secara global. Yang tadi disebutkan ada 124.000 nabi. Itu global saja kita. Ya. Karena kalau semua riwayat 124.000 nabi semua disebutkan, penuh itu Al-Quran. Iya. Nah, lalu kemudian selanjutnya ini penting. Mengimani ini secara khusus. Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini. Makanya kalau ada orang meyakini ada lagi Nabi setelah Nabi SAW, dia keluar dari iman. Karena sudah ditutup kenabian, kerasulan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi aja tidak ada, apalagi Rasul. Termasuk juga meyakini bahwa syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang berlaku untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk orang Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh." Surat Al-A'raf ayat 158. Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semuanya. Yang Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Termasuk juga syariat Allah, syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk seluruh manusia dan bahkan untuk jin. Untuk jin juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sedangkan cara ibadah siapa yang jelaskan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti diutus kepada jin juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah." Para nabi terdahulu diutus hanya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Termasuk juga meyakini bahwa syariat Nabi adalah syariat yang paling sempurna dibandingkan syariat para nabi dan rasul yang sebelumnya. Itu. Jadi kalau ada orang sekarang nggak meyakini ini syariat sempurna, ini agama sempurna, bahaya. Wah, ini udah nggak cocok nih sama zaman ini, udah nggak sempurna. Ini sama aja dia mengatakan bahwa syariat nggak sempurna. Hubungannya dengan iman kepada para rasul. Dan siapa orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW, maka dia pasti penduduk neraka. Tidak beriman kepada Nabi SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul, dan sebagai penutup, maka dia pasti neraka. Karena Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih," demi Allah yang jiwa raga Nabi Muhammad ada pada genggamannya, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun." Tidaklah satupun dari umat ini yang mendengar dakwahku, apakah dia Yahudi ataupun Nasrani, "Thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu billah kana min ahlin nar." Lalu dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa kecuali dia, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, kecuali dia pasti neraka. Jadi Yahudi Nasrani yang enggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup, sebagai Nabi, sebagai Rasul, Rasul sabdakan pasti dia neraka. Kufur berarti. Itu Nabi yang sabdakan, bukan saya. Saya cuma bacakan aja. Yang kelima, iman kepada hari akhir mencakup iman terhadap kematian. Kematian itu pasti hak. Yang kedua, barzakh. Bahwa di alam barzakh juga ada nikmat dan azab. Yang ketiga, iman kepada kiamat. Makanya termasuk tanda-tanda hari kiamat masuk di dalamnya. Lalu kemudian, kiamat maksudnya kehancuran. Lalu kemudian selanjutnya kebangkitan. Al-Ba'ats. Hari kebangkitan. Lalu kemudian Yaumul Hasyr, hari dikumpulkan di mahsyar. Lalu kemudian Yaumul Hisab, hari dihisab. Termasuk diberi catatan amal, ditimbang dan seterusnya. Termasuk juga melewati apa? Sirat. Termasuk juga telaganya Nabi SAW, Haudun Nabi, telaga Nabi SAW. Habis melewati sirat, ada yang namanya melewati qantarah, jembatan kecil menuju ke surga. Siapa orang yang ada kezaliman dihentikan di situ, diselesaikan kezalimannya di situ. Baru kemudian iman kepada hari akhir masuk di dalamnya al-jannah wan nar, surga dan neraka. Itu poin-poinnya aja itu. Masing-masing pembahasannya secara detail ada lagi. Dan yang keenam, kalau enggak kita detailkan ya habis waktu kita. Karena sekarang aja saya lihat jamnya udah mau jam 6 nih. Iya, tanya jawab ya. Satu lagi berarti ini yang keenam. Iman kepada takdir. Iman kepada takdir ada 6 poin. 6 poin. Iman kepada takdir 6 poin. Poin yang pertama, Allah telah mengetahui segala sesuatu jauh sebelum segala sesuatu itu ada. Allah udah tahu. Manusia belum ada, langit bumi belum ada. Semua belum Allah ciptakan, Allah udah tahu bahwa yang namanya bumi, langit itu begini, udah tahu semuanya. Detail dan rinci. Yang kedua, Allah mencatat segala sesuatunya di Lauhil Mahfuz. Allah catat sudah. Itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla yakhluqas samawati wal ardi bi 50,000 sanah.
Allah catat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan pena. Nah, ini di antara makhluk yang pertama ini, Arsy. Lalu air yang di mana Arsy itu ada di atasnya. Lalu kemudian Allah ciptakan pena. Lalu kemudian Allah ciptakan Lauhil Mahfuz. Lalu Allah perintahkan pena untuk mencatat segala sesuatu takdirnya di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit bumi ada. Manusia belum, malaikat belum, jin belum, dan seterusnya belum. Penjelasan yang panjang lebar bisa dibaca di kitabnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Lalu kemudian yang ketiga, kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Allah punya kehendak. Dan yang keempat, Allah yang menciptakan. Jadi maksudnya menciptakan, apa yang Allah ciptakan itu sudah Allah ketahui, sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz, dan itu pasti Allah kehendaki. Itu maknanya Allah menciptakan sesuatu tidak seperti bayangan kita, tanpa ada ilmunya sebelum itu, tanpa ada catatan sebelum itu, enggak. Jadi kehendak Allah tetap mengikuti apa yang telah Allah ketahui dan apa yang telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Jadi enggak seperti bayangan kita, suka-sukanya Allah aja, seperti bayangan kita, kan kita kalau suka-sukanya aja kan suka ngawur gitu. Enggak, bahasa kita yang tidak terencana, tidak planning, enggak dicatat, enggak. Gitu. Yang ke berapa ini? Kelima ya. Yang kelima, bahwa seluruh perbuatan-perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Af'alullah mu'allalatun bil hikam. Dan yang keenam, manusia diberi oleh Allah kehendak dan kemampuan untuk berbuat. Jadi manusia itu bukan robot, Pak. Bukan robot. Dia punya kemauan, punya kehendak, punya kemampuan untuk berbuat. Ada nggak tadi di antara yang hadir di sini sebenarnya nggak mau kesini, tapi kakinya jalan sendiri nggak bisa dikendalikan? Ada yang begitu? Nggak ada kan? Itu berarti kita punya kehendak dan kita punya kemampuan untuk berbuat. Bukan robot. Kita bukan robot. Apalagi wayang, bukan. Itu bukan wayang. Semua tinggal suka-sukanya dalang, suka-sukanya Allah. Enggak. Allah beritahukan kepada kita yang kita butuhkan. Tapi tidak semua tentu Allah beritahukan. Nah, yang kita butuhkan adalah ilmu tentang aturan Allah. Maka Allah beritahukan, diutus Rasul, diturunkan kita. Tapi kita tidak butuh untuk mengetahui takdir kita di Lauhil Mahfuz. Maka Allah nggak akan kasih tahu kepada kita tentang takdir kita di Lauhil Mahfuz. Gitu ya. Yang kita butuhkan adalah tentang ilmu syariat. Maka diutus para nabi, para rasul, diturunkan kitab. Dan kita tidak butuh mengetahui apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya alhamdulillah kita tutup ya. Kalau nggak ada ya. Jadi ini penjelasan sebenarnya masih agak terperinci, Pak. Masih agak ya. Tapi setidaknya itu poin-poinnya sudah saya sebutkan. Poin-poin pentingnya pada setiap rukun iman sudah saya sebutkan. Yang itu masing-masing kalau dibahas lagi menjadi buku tersendiri lagi. Iman kepada Allah sendiri lagi bahasan. Tentu sangat luas. Tapi nanti tentang iman kepada Allah, Syekh atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan memperinci terkait dengan nama dan sifat nanti pada pembahasan selanjutnya insyaallah ta'ala. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Anda ingin bertanya apakah di zaman ini masih ada karamah? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, karamah ada. Kita nggak bisa tutup itu, tetap ada. Jadi definisi karamah dulu kita akan jelaskan. Karamah itu adalah hal yang aneh, khawarikul adat, ya hal-hal yang aneh keluar dari kebiasaan, yang keluar dari orang-orang saleh, wali-wali Allah Rabbul Alamin. Dan dia sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dia bertentangan dengan syariat, pasti bukan karamah. Contoh misalnya, seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkhutbah di Madinah. Al-Jabal, ya, ngomong itu pasukan yang jauh yang beliau utus, dengar suaranya. Di depan ada gunung. Kedengaran sampai di sana. Dan itu tidak bertentangan syariat kan? Tidak bertentangan syariat, tidak merubah syariat dan seterusnya. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih sholat jamaah. Ya.
Beliau nggak terus jadi orang hilang pikirannya, nggak sholat, nyoret-nyoret Masjid Nabawi gitu, nggak ada itu. Nggak ada. Normal, manusia normal, sehat. Kalau nggak sehat nggak boleh jadi khalifah itu. Akalnya sehat, Pak. Kalau nggak boleh jadi khalifah itu. Kan aneh kayak orang zaman sekarang. Wali-wali Allah dianggapnya orang gila. Asal ketemu orang gila, wali ini gitu. Allah musta'an. Ini gimana ini memahami karomah? Jadi karomah itu datang dari orang saleh, Allah berikan kemuliaan kepadanya, dan nggak bisa itu terus menerus. Nggak bisa terus menerus, apalagi diatraksikan. Nggak bisa. Nggak bisa terus menerus dan tidak bisa diatraksikan. Sahabat Umar ya sekali itu aja udah, nggak terus besok-besok begitu lagi, terus kumpulin orang diatraksikan di depan orang banyak. Itu mah bukan karomah itu. Makanya kalau ada orang atraksi-atraksi kayak gitu, pasti dia keliling dulu, ada yang keliling sambil ngomong satu guru, satu ilmu. Iya, karena itu bukan karomah. Iya. Karena itu maksudnya adalah jangan sampai ada, jadi misalnya dia lagi atraksi, tadi misalnya bacok-bacok tangannya. Terus ada orang iseng baca ayatul kursi, bisa putus ini tangan. Kenapa? Jinnya pergi. Jadi itu bukan karomah, minta bantuan sama jin. Makanya dia keliling dulu, satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Karena ada yang iseng baca ayatul kursi, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, jinnya pergi, putus tangan. Tuh. Itu bukan karomah. Jadi tidak setiap keanehan dianggap apa? Karomah. Lihat-lihat juga tuh orang, itu orang sholat apa enggak. Gitu kan? Kan tadi orang soleh, wali Allah. Dan itu bukan, karomah itu bukan merubah syariat ya. Bukan merubah syariat. Jadi misalnya ada orang, karomah hebat sehingga dia nggak lagi sholat. Dia kan merubah aturan syariat namanya. Meninggalkan aturan syariat, nggak boleh. Atau dia memerintahkan kepada orang supaya jangan sholat misalnya. Jangan, itu bukan karomah. Ini aneh, nggak bisa bedain karomah. Ya. Tidak bertentangan dengan syariat. Orang itu pun orang yang taat kepada Allah. Umar ibn Khattab karomahnya banyak. Tapi tetap aja sholat jamaah di masjid. Tetap aja ibadah seperti biasa, seperti manusia biasa. Ya Rasulullah mukjizat bahkan kan. Para nabi, para rasul namanya mukjizat. Sebagian para ulama mengatakan, lebih cenderung mengatakan bukan mukjizat tapi ayat. Tanda-tanda kebenaran beliau sebagai nabi dan rasul. Sholat Pak masih. Puasa ya puasa. Walaupun Nabi SAW seorang nabi dan rasul, nggak terus kemudian setiap saat beliau sholat di Masjidil Haram. Ya tetap aja sholatnya di Masjid Nabawi. Ya kan? Enggak terus, Rasul ini waktunya Jumatan. Enggak, saya Jumatan ini di Mekah aja. Enggak. Beliau tetap Jumatan di Masjid Nabawi. Padahal dekatan mana dari Madinah ke Mekah dengan Indonesia ke Mekah? Dekatan dari Madinah ke Mekah dan Madinah ke Mekah itu enggak ada interval waktu. Enggak ada perbedaan waktu. Indonesia Mekah kan terjadi perbedaan waktu yang sangat jauh. Di sini jam 12, di sana kurang 4, berarti baru jam 8. Jadi kalau di sini dia jam 12 ngaku Jumatan di Mekah dia lagi ngepel berarti dia. Iya, karena coba lihat siaran langsung live kalau lagi jam 8, Bu, tugas itu ngepel, bukan sholat Jumat. Ntar sholat Jumatnya jam 5 sore di sono. Karena jarak waktunya 4 jam. Jadi dia udah Jumatan di sono, jadi marbot mungkin di sono. Jadi kadang kita nih pemahaman kita kok rancu-rancu, bingung-bingung gitu. Jadi kan perkara-perkara sederhana, orang gampang memahaminya, mudah. Tapi kemudian tertutup dengan alasan karomah dan seterusnya. Kalau ditanya ada. Cuman banyak orang keliru dalam memahami makna karomah. Sehingga ini kenapa terjadi seperti ini? Ini disebabkan karena al-ghulu, sikap berlebihan terhadap sebagian orang-orang sikap berlebihan, melampaui batas. Akhirnya itu dipercaya cerita-cerita sampai benar-benar nggak diterima akal pun tetap terima. Itu karomah itu. Emang karomah katanya nggak ada yang masuk akal. Iya, tapi juga nggak terus-menerus. Nggak setiap saat. Nggak setiap waktu gitu. Terus lihat-lihat juga itu karomah tidak merubah tata cara syariat. Apalagi kemudian meninggalkan aturan syariat. Itu kan jadi, misalnya dia diajak Jumatan, ngakunya Jumatan, mungkin ninggalin syariat berarti dia. Jadi seolah-olah aturan syariat ada perubahan. Nah, itu jadi masalah, itu bukan karomah. Di sini penting untuk memahami hal itu, karena kalau enggak jadi rancu-rancu, bingung. Jadi kalau karomah masih ada. Bahkan sampai akhir zaman.
Makanya termasuk di antara kemuliaan karamah orang-orang mukmin di akhir zaman yang konsisten, termasuk yang nanti berperang melawan Dajjal bersama dengan Al-Mahdi, bersama dengan Isa. Sebelum itu, mereka itu perang lawan orang-orang Nasara. Sudah nggak lagi pakai senjata, pedang, dengan teriakan Allahu Akbar saja mereka sudah gentar, kalah. Orang Nasaranya sudah gentar, sudah kalah. Itu kan berarti karamah yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya perang masih tetap biasa. Allah. Begitu ya. Tapi juga bukan terus kemudian, ya ini kalau terlampau keliru dalam memahami karamah, perang di zaman itu terbang-terbang. Gimana kok perang terbang-terbang? Itu hadis riwayat siapa Pak orang di zaman itu perang terbang-terbang? Ini kayaknya kebanyakan nonton film-film itu ya, film-filmnya orang barat itu. Ya. Astagfirullah, nasallallahu alaihi wasallam. Nggak ada riwayatnya, tetap perang. Cuma Allah berikan karamah sehingga dengan teriakan Allahu Akbar saja musuh sudah gentar. Kalau itu ada riwayatnya sahih. Cuman yang terbang-terbang nggak tahu saya. Mungkin ilmu saya juga belum nyampe kali ya, mungkin ya. Mungkin ilmu saya nggak nyampe. Karena itu ilmunya nggak ada riwayatnya, nggak tahu orang dia nggak sebutkan riwayat hadis potong pun enggak. Cuman cerita aja, untuk di sana terbang-terbang, kok terbang-terbang, ada perang. Nggak tahu itu referensinya, referensi kitab apa itu, hadis riwayat siapa, wallahu a'lam, nggak ngerti. Naam ya. Masih ada pertanyaan satu lagi? Fadhal. Sahih, hadis itu sahih. Jadi Nabi Musa alaihissalam didatangi malaikat maut dalam wujud manusia. Tiba-tiba muncul di depan beliau di dalam rumah. Kan kaget. Siapa ini orang tahu-tahu masuk? Beliau nggak tahu kalau ini apa? Malaikat maut nggak tahu. Karena dia nggak ngomong, tiba-tiba datang langsung ngomong. Mungkin kalau bahasa kitanya, sudah waktunya Anda mati. Siapa berani-berani tempeleng langsung sama Nabi Musa. Dia Nabi Musa memiliki kekuatan luar biasa itu, Mas. Iya kan? Ada orang Kibti ya. Orang Kibti itu orang Mesir. Ditempeleng sekali, tempeleng mati, Pak. Karena memang Allah berikan kekuatan luar biasa pada Nabi Musa alaihissalam. Itu termasuk kelebihan atau keunggulannya Nabi Musa yang Allah berikan gitu. Bukan Nabi Musa preman, bukan. Masa premannya Nabi, masa Nabi preman? Nggak boleh ini bilang begini, nggak boleh. Kita nggak boleh bilang ini premannya Nabi, nggak boleh. Walaupun kita nggak maksud mencela, tapi secara tidak sadar bahasa itu bahasa mencela. Masa Nabi preman sih? Mana? Terus ngomong lagi, kan recok. Iya kan? Dibilang preman gitu kan bahaya, nggak boleh. Ini memang Nabi Musa diberikan kelebihan oleh Allah Rabbul Alamin. Ngelebihi para Nabi dan Rasul yang lain, kekuatan fisiknya luar biasa. Sekali pukul orang apa? Mati. Nah ini malaikat dipukul, matanya ceritanya luka. Gitu. Di hadis itu disebut matanya luka, sampai coplot. Saking kencengnya. Karena datang dalam wujud manusia. Kembalilah kepada Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, Engkau utus aku kepada hamba yang nggak mau mati. Bilang, katakan kepadanya, engkau utusanku. Dan kalau dia masih mau hidup, letakkan tangannya di punggung sapi, berapa bulu yang nempel, 1 bulu 1 tahun. Diperpanjang usianya. Akhirnya datang lagi. Nah ini datang lagi, kali ini ngomong, saya ini adalah utusan Allah. Oh malaikat berarti ini kan. Anda udah ngomong dulu. Kalau yang tadi pertama belum ngomong. Yang pertama tiba-tiba, udah waktunya Anda mati. Ya. Udah gitu tiba-tiba dia masuk ke dalam rumah. Jadi kan ibarat kayak orang masuk nerobos rumah nggak izin kan? Ia dipukul sama pemilik rumahnya. Gitu. Kali ini dia datang baik-baik. Kali ini datang baik-baik. Saya ini adalah utusan Allah. Oh ya, segera penuhi panggilan Allah. Tuh, ngomongnya baik-baik. Segera penuhi panggilan Allah. Tapi kalau Anda masih mau hidup, letakkan tangan Anda di punggung sapi. Nanti ada bulu-bulu yang nempel, diperpanjang setiap 1 bulu 1 tahun. Jadi kalau yang nempel 80 ya 80 tahun gitu perpanjangnya. Kata Nabi Musa alaihissalam, saya akan segera menyambut panggilan Allah. Ya udah cabut aja bahasa kita. Ya udah cabut aja, saya mati aja, wafat aja. Saya nggak mau perpanjang kan. Gitu. Dan itu khusus untuk Nabi Musa dan para Nabi dan Rasul yang lain diberikan pilihan. Mau terus hidup, apa mau wafat. Para Nabi dan para Rasul diberi pilihan. Dan pasti para Nabi dan para Rasul milihnya apa? Wafat. Karena itu berarti segera berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin.
Jadi hadis itu sahih. Hadis itu sahih dibuatkan Imam Al-Bukhari dan hadis yang sahih. Jadi itu hadis yang sahih. Jadi jangan pakai kok malaikat bisa ini? Karena datangnya dalam wujud manusia, datang dalam wujud manusia. Nah, itu ya. Jadi disitulah kita juga harus memahami satu riwayat itu dengan benar dan dengan pemahaman juga benar. Riwayatnya sudah benar, pemahamannya juga apa? Harus benar. Karena kalau riwayatnya benar, pemahamannya enggak, bisa menyimpang juga nanti pemahamannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan kajian kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله